Sejak awal invasi pada 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin bersikukuh agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Ia melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Rusia, bahkan menjadikannya salah satu syarat utama dalam tuntutannya. Oleh karena itu, Rusia terus menekan Ukraina dengan mengerahkan pasukan di dekat perbatasan dan mengambil langkah-langkah yang meningkatkan ketegangan di Eropa. Mengapa Putin seolah takut Ukraina bergabung ke NATO? Simak selengkapnya dalam video berikut. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah kerjasama antara beberapa negara untuk saling melindungi. NATO dibentuk setelah Perang Dunia II pada tahun 1949 oleh AS, Kanada, dan 10 negara di Eropa. Di dalam perjanjian NATO, ada beberapa aturan yang harus diikuti semua anggota. Yang paling penting adalah pasal 5, yang berarti jika satu negara anggota diserang, maka negara lain di NATO akan membantu sebagai bentuk pertahanan bersama. Pasal ini membuat negara Eropa Barat mendapat perlindungan dari AS, terutama untuk melawan Uni Soviet yang pada masa Perang Dingin sedang memperkuat pengaruhnya di Eropa Tengah dan Timur. Konflik antara Rusia dan Ukraina berawal dari tuntutan Kremlin agar Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya tidak bergabung ke NATO. Putin bahkan memperingatkan jika NATO tetap menerima Ukraina, perang besar bisa terjadi. Alasannya, Putin khawatir Ukraina bisa dijadikan pangkalan NATO dan mendapatkan dukungan militer besar untuk merebut kembali semenanjung Crimea. Menurut Putin, jika Ukraina menjadi anggota NATO dan mencoba merebut Crimea, negara-negara Eropa akan otomatis terseret ke konflik militer dengan Rusia dan tidak akan ada yang menang. Apakah ini betul alasan Putin sebenarnya? Profesor Hubungan Internasional di Akademi Militer AS, Robert Persson, dan mantan Duta Besar AS untuk Rusia, Michael McFaul, dalam jurnalnya yang terbit pada April 2022 di Journal of Democracy, menuliskan apa yang paling ditakuti Putin. Salah satu narasi utama yang sering dikemukakan Putin untuk membenarkan invasinya ke Ukraina adalah bahwa ekspansi NATO mengancam keamanan Rusia. Namun, menurut kedua peneliti itu, klaim ini tidak berdasar secara historis. Kenyataannya, NATO bukanlah sumber ketegangan yang konstan antara Rusia dan Barat. Bahkan pada masa-masa tertentu, hubungan antara Rusia dan NATO bersifat kooperatif. Contohnya pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, di bawah kepemimpinan Presiden Boris Yeltsin dan kemudian Putin sendiri, Rusia menjalin kerjasama erat dengan NATO, termasuk dalam upaya pemberantasan terorisme pasca serangan 11 September. Pada tahun 2000, Putin juga sempat menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menutup kemungkinan Rusia bergabung dengan NATO selama Rusia diberlakukan sebagai mitra yang setara. Hal ini menunjukkan ekspansi NATO bukanlah penyebab utama permusuhan Rusia terhadap Ukraina maupun terhadap Barat secara keseluruhan. Jika NATO benar-benar dianggap sebagai ancaman eksistensial, maka tidak mungkin Putin sendiri pernah mengusulkan kemungkinan Rusia bergabung ke dalamnya. Yang sesungguhnya membuat Putin gelisah adalah berkembangnya demokrasi di Ukraina. Persson dan McFaul menekankan Putin takut terhadap model demokrasi yang mapan dan sukses di negara-negara pasca Soviet karena dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Rusia untuk menuntut perubahan serupa. Ukraina dengan revolusi-revolusi rakyatnya, terutama revolusi oranye pada 2004 dan revolusi martabat pada 2014, telah menunjukkan keberhasilan dalam menggulingkan pemerintahan otoriter dan membangun sistem politik yang lebih demokratis. Bagi Putin, keberhasilan itu bukan hanya kekalahan geopolitik, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas kekuasaannya di dalam negeri. Demokrasi yang berhasil, apalagi di negara yang berbagi sejarah, budaya, dan ikatan etnis yang dekat dengan Rusia, bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi rakyat Rusia sendiri. Penolakan Putin terhadap demokrasi Ukraina juga berkaitan erat dengan ambisi geopolitiknya untuk membangun kembali lingkup pengaruh Rusia di kawasan bekas Uni Soviet. Dalam pandangannya, Ukraina bukanlah negara asing, melainkan bagian dari satu bangsa dengan Rusia yang telah tersesat ke arah barat dan harus dikembalikan ke orbit Moskwa jika perlu dengan kekuatan militer. Pandangan ini diperkuat dengan cara Putin menyikapi berbagai revolusi rakyat di wilayah tersebut sebagai hasil campur tangan Barat. Dalam konteks ini, keanggotaan Ukraina dalam NATO hanyalah simbol dari keterlepasannya dari pengaruh Rusia. Bahkan sebelum Ukraina menjadi anggota resmi NATO, kenyataan bahwa negara tersebut menjalin hubungan erat dengan Barat dan membangun institusi demokrasi yang kuat sudah cukup membuat Putin merasa terancam.
Ia melihat semakin Ukraina mendekat ke barat, semakin kecil kemungkinan Rusia bisa mengembalikan dominasi atas negara itu. Selain itu, Persson dan McFaul menilai perluasan NATO hanyalah dalih yang digunakan Putin untuk membenarkan invasinya terhadap Ukraina. Faktanya, sebelum invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, tidak ada perubahan signifikan dalam hubungan Ukraina dan NATO yang dapat dijadikan sebagai alasan logis untuk perang. Ukraina memang memiliki aspirasi untuk bergabung dengan NATO dan cita-cita ini tertuang dalam konstitusinya. Namun para pemimpin NATO juga secara terbuka menyatakan Ukraina belum memenuhi syarat untuk keanggotaan dan belum ada rencana konkret untuk mempercepat proses tersebut. Maka, tidak ada alasan nyata bagi Rusia untuk merasa terancam secara militer oleh NATO pada saat itu. Justru, ancaman yang dipersepsikan oleh Putin adalah keberadaan Ukraina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat yang mampu membentuk massa. Melansir The New York Times, NATO belum membuka pintu bagi Ukraina terutama karena alasan geopolitik dan ketakutan terhadap Rusia. Para ahli menekankan keputusan menahan Ukraina bukan karena negara itu tidak memenuhi syarat keanggotaan, melainkan karena ketakutan eskalasi konflik dengan Moskwa. Selain itu, Profesor Keamanan Internasional Stefan Wolf menilai Rusia merasa sangat terancam karena Ukraina berbalik melawan Rusia dan menjadi bagian penting dari visi Putin tentang lingkup pengaruh Rusia. Selain itu, anggota NATO juga mempertimbangkan risiko keterlibatan langsung jika Ukraina diserang, sesuai pasal 5, sehingga keanggotaan Ukraina yang sedang berperang menjadi masalah serius. Dukungan untuk aksesi Ukraina juga tidak merata di antara anggota aliansi. Negara-negara seperti AS dan Jerman serta Hungaria dan Slovakia menolak keanggotaan Ukraina karena khawatir menimbulkan eskalasi dengan Rusia. Meskipun isu teknis seperti korupsi dan transparansi dalam pengadaan pertahanan pernah disebut sebagai hambatan, peneliti menyebut NATO sebelumnya telah menerima negara-negara dengan rekam jejak korupsi yang buruk. Sehingga alasan tersebut bukan faktor utama. Dengan kata lain, keputusan NATO menahan Ukraina lebih didorong oleh ketakutan geopolitik dan ancaman Rusia daripada pertimbangan formal keanggotaan. Putin menolak Ukraina bergabung dengan NATO karena itu akan memperkuat demokrasi dan kedaulatan Ukraina yang ia anggap ancaman langsung terhadap kelangsungan rezim otoriternya di Rusia. NATO hanyalah dalih untuk menutupi ketakutannya terhadap demokrasi yang sukses di perbatasan Rusia. Jika suatu hari Ukraina benar-benar masuk ke NATO, langkah apa yang akan diambil Rusia? Ikuti terus perkembangan konflik di Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.